Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faiska Azhar Astri dari kelas B dengan NIM 23650064. Di video kali ini saya akan menjelaskan jenis-jenis kejahatan cyber dan komputer. Berikut ini beberapa jenis-jenis kejahatan cyber dan kasusnya yang ada di Indonesia. Yang pertama itu peretasan hacking, bocornya data BAIS TNI dan Inafis Polri. Pada Juni 2024, publik dihebohkan oleh kabar bocornya data milik BAIS TNI, Badan Intelijen Strategis TNI, dan Inafis Polri, Sistem Identifikasi Sidik Jari Kepolisian, yang diduga diretas oleh seseorang peretas dengan nama samaran Mons Haksor. Peretas tersebut mengklaim telah memperoleh data sensitif seperti informasi sistem, email internal, hingga data biometrik, lalu menawarkan untuk dijual di forum peretas dan dark web. Kasus ini menimbulkan kekhawatiran karena BAIS dan Inafis merupakan institusi penting yang menangani data strategis negara. Menanggapi hal ini, BSSN, TNI, dan Polri menyatakan sedang dilakukan investigasi dan klarifikasi, serta menjelaskan bahwa data yang beredar diduga merupakan data lama, bukan berasal dari sistem aktif yang saat ini digunakan meskipun pengamanan dan audit sistem tetap diperketat. Ini sumber beritanya. Oke, lanjut. Di sini peretasan hacking yang kasus kedua. KAI Kereta Api Indonesia diretas dan data kebocorannya. Pada awal 2025, muncul laporan bahwa data milik PT Kereta Api Indonesia Persero yang mencakup kredensial, akses login, karyawan, dan data pelanggan berhasil diperoleh oleh kelompok-kelompok peretas yang dikenal dengan nama Stormhouse. Peretas ini diduga mendapatkan akses ke sistem internal KAI melalui akses VPN menggunakan kredensial staf yang bocor, lalu mengunduh berbagai data dari dashboard internet perusahaan. Meskipun demikian, PT KAI melalui pernyataan resmi sempat menyatakan bahwa belum ditemukan bukti kuat data pelanggan seperti biometrik, Miss Face Recognition berhasil dicuri, dan pihak keamanan terus melakukan investigasi serta langkah mitigasi untuk memperkuat keamanan sistemnya. Lanjut, peretasan hacking kasus yang ketiga. Peretasan BKN website Badan Kepegawaian Negara. Pada Agustus 2024 muncul laporan bahwa data milik Badan Kepegawaian Negara atau biasa disebut BKN yang berisi informasi aparatur sipil negara (ASN) diduga diretas dan dijual di forum peretas dark web oleh seseorang yang menggunakan nama samaran Topi Aks. Peretas itu mengklaim telah mendapatkan sekitar 4,7 juta baris data ASN yang mencakup informasi seperti nama, tempat dan tanggal lahir, NIP, alamat, nomor telepon, email, serta data kepegawaian lainnya. Kemudian ditawarkan untuk dibeli dengan nilai sekitar 160 juta. Kasus ini memicu Lembaga Keamanan Cyber dan BKN sendiri bersama BSSN dan Kementerian Kominfo melakukan investigasi untuk memastikan kebenaran klaim dan mengetahui resiko yang mungkin muncul, meskipun BKN menyatakan bahwa layanan manajemen ASN tetap berjalan normal dan menghimbau pengguna untuk memperbarui kata sandi demi mengurangi kemungkinan penyalahgunaan data. Oke, lanjut ke 2, pemalsuan forgery.
Kasus yang pertama itu ada sindikat pemalsuan dokumen kependudukan di Riau 2025 Indonesia. Pada April-Mei 2025 di Indonesia, Ditreskrimus Polda Riau berhasil membongkar sebuah sindikat yang menawarkan jasa pemalsuan dokumen kependudukan secara ilegal, seperti KTP, kartu keluarga, akte kelahiran, buku nikah, dan NPWP palsu, melalui akun media sosial yang menyamar sebagai biro jasa resmi. Penyelidikan menunjukkan bahwa pemalsuan ini memanfaatkan belangko dokumen asli yang diperlukan oknum pegawai Disdukcapil dan digunakan untuk membuat identitas palsu yang kemudian dijual ke orang lain untuk berbagai tujuan ilegal seperti pengajuan pinjaman, penghindaran BI checking, atau praktek kejahatan lainnya. Polisi menangkap 4 orang tersangka termasuk oknum honorer Disdukcapil yang terlibat langsung dalam pembuatan identitas palsu tersebut. Oke, lanjut ke kasus yang kedua, deepfake dan impersonasi pejabat untuk penipuan di Indonesia. Pada awal 2025, Direktorat Tindak Pidana Cyber Barreskrim Polri menangkap seorang pria bernama Ama berinisial AMA, 29 tahun di Lampung, yang menggunakan teknologi deepfake untuk membuat video palsu yang menampilkan pejabat negara termasuk presiden, wakil presiden, dan mempromosikan program bantuan fiktif. Video-video ini digunakan untuk meyakinkan korban agar membayar biaya administrasi palsu demi mendapatkan bantuan tersebut. Sehingga pelaku mengumpulkan uang dari korbannya menggunakan identitas palsu yang tampak meyakinkan. Oke, next, lanjut ke kasus yang ketiga, platform tanpa izin, pembuatan identitas palsu atau fraud, laporan tren di Indonesia. Laporan ancaman cyber di Indonesia menunjukkan adanya peningkatan signifikan kasus pemalsuan dokumen digital di identitas palsu, termasuk melalui media sosial dan platform online yang memungkinkan seorang pembuat profil identitas dan dokumen palsu untuk melakukan penipuan terhadap lembaga keuangan atau pihak lain secara daring. Ini termasuk manipulasi data pribadi dan membuat akun media sosial palsu guna menipu korban lewat berbagai macam skema penipuan. Oke, next. Kejahatan yang ketiga, kejahatan keuangan online. Kasus yang pertama itu kasus penipuan online BEC, Business Email Compromise, senilai 1,6 miliar. Pada 17 Juni 2025, Direktorat Reserse Cyber Polda Metro Jaya mengungkapkan kasus penipuan daring dengan modus Business Email Compromise atau biasa disebut BEC. Pelaku yang terdiri dari WNI dan WNA menyamar sebagai tokoh terpercaya di sebuah organisasi untuk menipukan bisnis korban sehingga melakukan transfer uang dan memberikan data sensitif, menyebabkan kerugian sekitar 1,6 miliar. Para tersangka ditangkap di Jakarta Barat dan dikenai pasal dalam Undang-Undang ITE dengan ancaman hukuman hingga 12 tahun penjara atau denda 12 miliar. Oke, next kita masuk ke kasus yang kedua, laporan skala besar penipuan online yang dirugikan senilai 3,2 triliun. Otoritas Jasa Keuangan atau biasa disebut OJK melalui Indonesia Anti-Scam Center IASC melaporkan bahwa hingga Juni 2025, korban penipuan daring di Indonesia mencapai kerugian total sekitar 3,2 triliun. Penipuan ini meliputi berbagai modus seperti transaksi palsu di e-commerce, phishing, dan penipuan aplikasi palsu yang membuat korban mentransfer uang atau memberikan informasi keuangan. Oke, next kita masuk ke kasus yang terakhir, yaitu tren penipuan online laporan OJK yang dirugikan senilai 7 triliun. Laporan OJK juga mencatat bahwa total kerugian masyarakat akibat beragam penipuan finansial online
termasuk belanja online palsu, panggilan palsu, investasi bodong, dan penipuan job scam, mencapai lebih dari 7 triliun sejak akhir 2024 hingga 2005. Banyak modus memanipulasi korban agar mentransfer uang ke rekening penipu atau memberikan akses ke akun finansial. Oke, sekian itu saja penjelasan dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.